Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku sekalian, kali ini saya ingin menjelaskan peranan setan dalam menggelincirkan manusia. Secara bahasa, setan merupakan masdar dari kata syatona, yang artinya adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara istilah, setan merupakan sifat yang menggambarkan jauhnya manusia atau jin dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat kesombongan dan penentangannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah ini kemudian diletakkan kepada iblis setelah ia membangkang dan tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Kata setan semakna dengan togut, yaitu semua bentuk sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa jin, malaikat, hawa nafsu yang diikuti, pepohonan, dan lain-lain. Tujuan setan. Tujuan setan bisa dilihat dari dua bentuk. Yang pertama, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang adalah mencari pengikut sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya setan itu adalah musuh manusia bagimu, maka anggaplah ia musuhmu." Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Fatir ayat 6. Selanjutnya, tujuan jangka pendek. Yang pertama, merajalelanya praktik kemusyrikan dan kekufuran. Setan sangat berkepentingan agar manusia terjatuh ke dalam praktik kemusyrikan dan kekufuran. Dengan dua dosa tersebut, maka tujuan jangka panjangnya berupa mencari pengikut menuju neraka dan menghalangi manusia dari surga dapat terwujud dengan mulus. Yang kedua, merebaknya perbuatan dosa. Selain kemusyrikan dan kekufuran, perbuatan dosa secara umum juga menjadi umpan setan agar dapat mencapai tujuan jangka panjangnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan manusia bahwa praktik dosa dan kemaksiatan, terutama minuman keras, adalah bagian dari upaya setan. Yang ketiga, memalingkan manusia dari ketaatan. Untuk menghilangkan manusia dari ketaatan, setan telah bersumpah serapah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menggunakan segala cara, memanfaatkan semua tempat, dan dengan menggoda manusia dari segala penjuru agar manusia gagal menempuh jalan yang lurus. Peristiwa ini terjadi ketika setan tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Yang keempat, merusak ketaatan. Maksudnya adalah bahwa ketika setan tidak mampu untuk menghalangi manusia untuk bermaksiat karena keimanan mereka yang tinggi, maka mereka pun tidak putus asa untuk mengganggu mereka ketika melaksanakan ibadah, terutama ketika melaksanakan sholat. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tatkala kita susah untuk berkonsentrasi dalam sholat, maka diminta mengucapkan ta'awudz, lalu meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Yang kelima, menyakiti manusia. Secara fisik, setan memiliki kemampuan untuk menyakiti manusia. Namun hal itu tidak mudah dilakukan oleh setan karena adanya malaikat yang senantiasa menjaga hubungan antara manusia dengan setan. Kalaupun setan bisa menyakiti manusia secara fisik, itu tidak lebih dari takdir yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberikan perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin segini saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.